Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Waktu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah diganti dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan tanda-tanda kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan selama hampir setahun telah memaksa sedikit kekeras-kepalaan muncul di wajah lembut dan halus pemuda itu. Bibirnya yang rapat menunjukkan betapa bertekadnya dia dan kulit putih aslinya yang seputih wanita telah menjadi sedikit kuning karena pemukulan beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang menakutkan dan ketika transformasi ini selesai, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah nafas lembut pemuda itu, untaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti nafas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Saya akan sampai ke 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia berlatih, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan hal itu di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran tersebut, rasanya seolah-olah itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiaoyan telah mencoba untuk mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah penurunan terakhir untuk secangkir penuh tetapi akhirnya, Xiaoyan tahu bahwa dia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran tiba-tiba membuat Xiaoyan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari pelatihan. Syukurlah, Xiaoyan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang, Xiaoyan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan berwarna saat untaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan bergegas ke tubuh Xiaoyan. Saat aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiaoyan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiaoyan, cairan hijau di dalam baskom sangat pucat. Karena sejumlah besar energi yang dia serap, wajah kecil Xiaoyan mulai memerah tetapi juga bersinar sedikit warna hijau. Xiaoyan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet besar yang sangat besar, tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap level rendah, 4 hingga 6 Duan Qi level menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi level tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya adalah celah antara Duan Qi. Begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mencapai Duan Qi tingkat tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Do Ze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan warnanya lebih terang sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari Foundation Elixir, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi-nya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk menerobos 7 Duan Qi tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia benar-benar menemukan dirinya di level tersebut dari 7 Duan Qi. Tapi yang paling dirindukan Xiaoyan adalah waktu. Ketika Foundation Elixir akhirnya habis, cincin hitam Xiaoyan berkedip-kedip dan tetesan Foundation Elixir berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah warna menjadi hijau tua. Dengan energi Foundation Elixir yang segar, Xiaoyan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil tetap melipat tangannya, mengontrol pernapasannya untuk menyerap energi baru dengan gila-gilaan. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiaoyan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau tua telah memucat oleh beberapa warna.
Mengambil untaian energi terakhir, tubuh Xiaoyan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya didorong masuk sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada tanda-tanda putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiaoyan menghembuskan nafas pengap. Setelah nafas pengap meninggalkan Xiaoyan, dia akhirnya menegakkan tubuh. Dengan mata kosong menatap ke depan, Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu dengan suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia meringkuk tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi. Menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Xiaoyan berbaring di baskom kayu, tubuhnya terendam di fondation eliksir yang sejuk, terserap dalam perasaan kekuatan yang kuat yang baru saja dia peroleh. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan. Namun, Xiaoyan tidak membutuhkannya karena dia memiliki fondation eliksir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom sebentar, sampai emosinya mereda, Xiaoyan akhirnya dengan malas bangun. Tetesan air yang menempel berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil peregangan malas, tulang Xiaoyan memberikan retakan tajam seolah-olah baru. Dengan sembarangan memutar kepalanya, tangan kanan Xiaoyan mengunci tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus, Do Qi saya meningkat sedikit. Saya seharusnya dapat memengaruhi tindakan seseorang sekarang, bukan? Xiaoyan bergumam saat dia berpakaian sendiri. Sayangnya, tangan vakum ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Mengisap darah dari musuh seseorang hanya berlaku untuk orang-orang dengan Do Qi yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun dengan Do Qi yang lebih hebat dariku, itu akan menjadi yang terburuk untuk digunakan. Petik 2. Merenungkan efek negatif dari Facum Hen, Xiaoyan menghela nafas kecewa. Namun, bahkan jika tekniknya buruk, itu adalah teknik Do pertama yang dia miliki. Saat dia hendak keluar dari baskom, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerucutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiaoyan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat lengannya sehingga tangannya berada sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan seksama, dan dengan sengaja menghindari melihat targetnya. Do Qi Xiaoyan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilat bibirnya, Do Qi Xiaoyan meledak dari telapak tangannya tanpa jalur Qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeluarkan Do Qi tanpa menggunakan jalur Qi adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dilakukan oleh Dadoshi. Upaya Xiaoyan tidak lebih dari hembusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun dia gagal untuk mengeluarkan Do Qi, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan bersemangat menggosok kedua tangannya dan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke vas lagi. Tangan vakum, raungan kecil dan gaya tarik yang besar memaksa vas bunga berputar ke arah Xiaoyan. Tepat ketika vas itu sekitar 3 kaki dari Xiaoyan, gaya tarik di tangan Xiaoyan menghilang dan digantikan oleh Do Qi dengan cepat mencoba untuk keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup ke vas yang mendekat. Peng! 2 kekuatan penangkal bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan tiba-tiba pecah menjadi potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! Xiaoyan benci vas bunga. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiaoyan penuh dengan kejutan bahagia. Kombinasi dari gaya tarik dan dorong menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun Do Qi Xiaoyan yang berlimpah hampir habis oleh eksperimen itu, Xiaoyan masih sangat bersemangat. Kekuatan mendorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi Do Qi yang besar dengan hasil yang hampir tidak biasa. Jika dia memiliki teknik Do yang merupakan kebalikan dari Facum Hen, maka keduanya digabungkan, dia yakin, akan memiliki efek yang hebat. Bocah, cukup bagus telah memikirkan metode ini untuk memperkuat tangan vakum.
Cincin hitam berkilau, Yao Lao melayang keluar dan memuji Xiao Yan saat memeriksa pecahan keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat mengelilingi Yao Lao. Di wajah Xiao Yan ada ekspresi kesedihan dan kekesalan. Jika ada teknik Do yang akan menciptakan efek mendorong dan jika Anda bisa melatih teknik Do itu ke tingkat tinggi, maka tangan vakum tingkat Suan rendah ini bisa memiliki kekuatan teknik Suan menengah ke tinggi. Seolah dia tidak melihat wajah Xiao Yan yang menjilat, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, kamu tahu bahwa teknik Do yang tidak berorientasi pada serangan sangatlah langka. Mendapatkan tangan vakum adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik Do untuk memuji tangan vakum. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhenti membuat wajah polos itu. Saya tahu bahwa Anda mencoba mendapatkannya dari saya. Memberi Xiao Yan mata jahat, kata Yao Lao dengan marah. Ini tidak seperti orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan tetapi dua teknik Do yang tidak berorientasi serangan ini sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar dapat menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu. Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang ditetapkan untuk menghasilkan kekuatan pendorong, dia harus mengandalkan eksternalisasi Do-Ki-nya yang bukan merupakan langkah cerdas. Melihat wajah Xiao Yan yang putus asa, Yao Lao tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta saya minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik Do seperti tangan vakum sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah habis pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika Anda tidak mengingatkan saya hari ini, maka saya mungkin sudah benar-benar melupakannya. Petik 2. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiao Yan. Dengan jarinya, arus besar informasi membanjiri Xiao Yan dan hanya setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya memahami gumpalan informasi baru. Fire Palm, level Suan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat Suan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah seorang pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, dia menemukan teknik ini, menyaksikan Xiao Yan yang berwajah kaku, Yao Lao mengejek. Memutar matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik Do bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh pandai besi biasa yang memegang palu. Fire Palm tidak sulit untuk dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memiliki pengantar pemahaman tentang dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melingkarkan tangannya, dia berkata, Vacum Hen. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiao Yan. Menatap vas yang masuk, Xiao Yan dengan cepat berhenti menggunakan tangan vakum dan memaksa Do-Ki-nya untuk mengikuti jalur Ki Palem api. Fire Palem. Tepat ketika vas hendak mengenai dahi Xiao Yan, hembusan angin kencang muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu terkena angin yang setara dengan badai. Peng! Suara tajam lain dari vas pecah terdengar tapi kali ini, vas itu digiling menjadi debu halus dari dua kekuatan yang berlawanan. Bagus! Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari titik nol, ledakan, vas. Melihat hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Jika dia bisa menguasai kedua skill tersebut dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengambil kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi upacara kedewasaannya. Hehe, banyak orang yang mungkin berharap aku mempermalukan diriku sendiri di upacara kedewasaan, kan? Di ruangan yang tersebar,
Tawa muda dan dingin terdengar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.